Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 4? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar pada pembelajaran 1 dan 2, subtema 3, tema 8, kelas 4. Jika pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang kesenian tari dari Bali, nah yang belum lihat videonya bisa klik di pojokan. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan gaya dan gerak. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yakni siswa dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya tujuan pembelajaran ini bisa kita capai jika memperhatikan dengan sungguh-sungguh selanjutnya mengerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Baiklah, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Simak baik-baik videonya sebagai berikut. Saat pulang berlatih, Siti dan Lani melihat seorang tukang bakso. Karena dia merasa lapar, maka ia menghentikan untuk membeli bakso. Nah, jika kita perhatikan, penjual bakso ini mendorong gerobak sehingga gerobaknya dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Gerobak dapat bergerak karena adanya dorongan. Dalam ilmu pengetahuan alam, gaya diartikan sebagai tarikan atau dorongan. Nah, gaya yang bekerja pada gerobak ini yakni gaya otot. Selanjutnya, perhatikan gambar anak-anak yang bersepeda. Nah, sepeda dapat bergerak maju karena dituntun, didorong, atau dikayuh. Mula-mula sepeda berada di posisi A. Selanjutnya, karena dikayuh bergeser pada posisi B. Nah, inilah pengaruh gaya terhadap benda, yakni berpindah kedudukan atau berpindah posisi. Yang semula berada di titik A, kemudian berpindah ke titik B. Nah, lalu bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? 1. Gaya memengaruhi benda diam menjadi bergeraknya. Nah, pintu ini dapat bergerak keluar, membuka ya, karena adanya dorongan. Kemudian dapat menutup karena adanya tarikan, ditarik dari dalam. Jelas ya? Selanjutnya, ketika menendang bola. Bola dapat bergerak karena tendangan ya, atau sepakan. Bisa berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Selanjutnya, mendorong mobil mainan. Nah, berikut ini gambar mobil mainan yang didorong. Dari posisi A bisa berpindah ke posisi B. Selanjutnya, dalam permainan golf, bola ini dapat melaju karena dipukul. Nah, gaya yang bekerja ialah gaya otot. Selanjutnya, dalam permainan biliar, bola dapat bergerak karena adanya dorongan dari stick ya, menggunakan gaya otot juga. Selanjutnya, dalam permainan bola kasti, bola dapat meluncur karena adanya pukulan. Ini seorang anak sedang memukul dengan menggunakan pemukul ya. Gaya yang digunakan gaya otot. Nah, yang kedua, gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Bus sekolah ini dapat berhenti karena direm ya. Sini ada seorang anak yang menghentikan bis, akhirnya sopir menginjak rem dan bis ini dapat berhenti. Gaya yang bekerja ialah gaya gesek yang terjadi pada kampas rem dan cakram pada bis ini. Bagaimana bus bisa berhenti? Nah, ini mekanismenya. Sopir menginjak pedal rem. Ya, pedal rem ini menggerakkan cairan atau oli rem yang ada di master rem ya. Kemudian menekan, ini sistemnya hidrolis ini, menekan piston pada kaliper, kemudian menekan kampas. Nah, selanjutnya akselerasi saat keluar tikungan. Ini terjadi pada balap motor ketika keluar tikungan, yang semula masuk tikungan itu diturunkan gasnya menjadi pelan dan direm. Saat keluar tikungan berakselerasi, mereka berebut posisi ya. Jadi ini gaya mempengaruhi kecepatan benda.
yang semula pelan menjadi lebih cepat. Perhatikan video berikut. Nah, pada video ini tadi dapat kita lihat bahwa iring-iringan mobil ini juga berakselerasi yang semula pelan, kemudian menginjak pedal gasnya menjadi bertambah cepat. Yang keempat, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Perhatikan gambar berikut ini. Ini mainan dari plastisin ya, yang semula bentuknya ini balok, setelah dipencet-pencet dibentuk bisa berubah menjadi seperti hewan atau seperti tumbuhan ya. Ini gaya dapat mengubah bentuk benda. Gaya yang digunakan di sini ialah gaya otot, dari kekuatan jari-jari tangan membentuk plastisin ya menjadi sesuai selera. Selanjutnya, dalam membuat gerabah, identifikasi bahan dasar yang digunakan ialah tanah liat, dicampur dengan air, kemudian diaduk-aduk, kemudian dibentuk, diletakkan pada meja pemutar, kemudian diputar ya dengan menggunakan tangan untuk membentuk. Nah, ini menjadi vas bunga. Berarti gaya sudah mengubah yang semula tanah liat tidak berbentuk menjadi vas bunga. Gaya yang digunakan ialah gaya otot ya ini. Selanjutnya, menempa besi. Nah, gambar ini ialah gambar tapal kuda yang semula lempengan besi dipanaskan, kemudian dipukul-pukul, dibentuk menjadi tapal kuda. Sebenarnya ada contoh yang lain, misalnya dalam pembuatan samurai atau katana ini juga ditempa ya, yang semula besi lempengan kemudian dibakar, ditempa menjadi lebih tajam. Jadi yang semula bentuknya itu besi batangan bisa berubah sesuai yang membuat. Gaya yang digunakan ialah gaya otot ya. Nah, selanjutnya mengasah pisau. Mengasah pisau ini yang semula pisau ini tumpul menjadi tajam. Jadi gaya dapat mengubah bentuk benda. Selanjutnya memotong kayu. Nah, ini batangan kayu yang masih utuh kemudian dipotong menggunakan gergaji akan berubah bentuk menjadi potongan-potongan kecil. Gaya yang digunakan ialah gaya otot ya, dengan memanfaatkan gaya gesek pada mata gergaji dengan kayu. Selanjutnya, dalam origami atau membuat kesenian dengan kertas lipat yang semula kertas biasa kemudian dilipat-lipat hingga menyerupai bentuk burung. Ini gaya dapat mengubah bentuk benda. Gaya yang digunakan ialah gaya otot. Nah, yang kelima, gaya memengaruhi perubahan arah benda. Dalam permainan bola voli, ya ini seseorang sedang melakukan servis atas, bola dilambungkan ke atas, kemudian dipukul, diarahkan ke lapangan lawannya. Selanjutnya, membelok. Pada aksi drifting ini juga menggunakan gaya otot yang mengarahkan setir hingga mobil itu dapat membelok pada tikungan tajam. Ini kombinasi antara belokkan, kemudian handrem ya, dan pedal gasnya dilepaskan, jadi bisa membelok dengan cepat. Selanjutnya pada aksi crosser ya, motor cross ini ketika masuk ke tikungan dia menggunakan kekuatan tangannya untuk mengarahkan setirnya ya, sehingga dapat mengubah arah lajunya yang semula lurus kemudian masuk tikungan dibelokkan. Ini diimbangi dengan aksi mendaratkan kaki ya, ini untuk keseimbangan supaya lebih stabil. Nah, selanjutnya pada aksi blocking pada permainan bola voli. Ketika lawan melakukan smash, kemudian musuhnya ini menutup ya, diblok, bola yang semula akan masuk ke daerahnya menjadi memantul. Bisa jadi ini malah masuk ke yang melakukan smash ini. Gaya dapat mengubah arah benda. Gaya yang digunakan gaya otot.
Nah, bisa kita simpulkan pengaruh gaya terhadap benda ada 5. Yang pertama, gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya memengaruhi benda gerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya mengubah kecepatan benda. Yang keempat, gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. Yang kelima, gaya memengaruhi perubahan arah gerak benda. Demikian sahabat kelas 4. Selanjutnya, soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.